Oke, di sini gue mau merekomendasikan dua buku bagi kalian yang tertarik dengan sejarah Yahudi, Israel, dan Palestina. Yang pertama ini buku karya Henry C. Adams, Yahudi, Agama, Etnis, dan Sejarah yang Tersembunyi. Ini buku dari sudut pandang barat gitu. Jadi kayak menceritakan sejarah Yahudi awal, terus akhirnya mereka perang sama Romawi, hingga akhirnya mereka mengalami diaspora di berbagai penjuru dunia. Dan fokusnya juga ke diaspora Yahudi di Eropa. Tapi mungkin kurangnya dalam buku ini tuh nggak menjelaskan secara detail siapa penduduk yang tetap tinggal di Palestina. Kayak gitu. Terus buku yang kedua yang ingin gue rekomendasikan itu The Ethnic Cleansing of Palestine karya Ilan Pappe. Buku ini tuh membongkar kisah tahun 1948 ketika ratusan ribu orang Palestina diusir dari tanah mereka. Biasanya peristiwa ini tuh disebut Perang Kemerdekaan Israel, tapi Ilan Pappe, seorang sejarawan asal Israel, menyebutnya dengan istilah yang jauh lebih tajam, yaitu pembersihan etnis. Ia menjelaskan bahwa lebih dari 700 ribu warga Palestina terusir, lebih dari 400 desa hancur, dan identitas Palestina berusaha dihapus dari peta. Semua ini bukan sekedar dampak perang, melainkan sebuah rencana yang sistematis dilakukan. Terus siapa sih Ilan Pappe? Nah, Ilan Pappe ini adalah seorang sejarawan Yahudi Israel yang lahir di Haifa. Yang membuat bukunya begitu kuat adalah ia bukan sekedar pengamat luar, tapi orang dalam, seorang Yahudi yang dengan berani mengkritik negaranya sendiri. Nah, Papa ini termasuk dalam kelompok New Historians dari Israel, yaitu para sejarawan yang membuka arsip-arsip resmi Israel dan menemukan fakta yang berbeda dari narasi resmi pemerintahan. Kenapa penting? Karena seorang Yahudi seperti Pape berani mengakui bahwa Palestina adalah penduduk asli tanah itu. Dan bahwa pengusiran yang mereka alami bukanlah kecelakaan sejarah, tapi sebuah strategi kolonial. Jadi perlu dipahami, bahwasannya Ilan Pape sendiri bilang orang Palestina adalah penduduk asli. Kayak gitu, dan banyak fakta-fakta penelitian genetika yang menjelaskan bahwasannya orang Palestina memiliki darah Kanaan dan Yahudi kuno. Tapi bukan menutup kemungkinan para diaspora Yahudi memiliki darah Yahudi juga, karena kan mereka ada yang mengalami diaspora. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah, apakah orang Yahudi yang kembali ke tanah Palestina itu mereka benar-benar memiliki darah Yahudi asli? Atau apakah orang Yahudi yang datang ke Palestina mereka memiliki darah Yahudi kuno yang lebih kuat daripada orang Palestina itu sendiri. Karena kan orang Palestina diem aja kan di situ. Sedangkan orang Yahudi mengalami diaspora bahkan sampai ribuan tahun, bercampur, bercampur, bercampur. Atau mungkin ada yang convert juga ke agama Yahudi dan akhirnya masuk menjadi identitas Yahudi atau menciptakan identitas Yahudi, entahlah ya. Jadi nih, kalau misalnya kalian ingin benar-benar memahami kenapa konflik ini tuh masih berlangsung hingga hari ini, terus apa sih yang menyebabkan orang Yahudi, terutama yang dari Eropa, kekeh banget pengen membentuk negara Israel kayak gitu. Terus apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1948? Aku rekomendasikan kalian untuk membaca dua buku ini ya. Silahkan aja ya.